Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami kepada Ibu Prila Marsingga, SIP MIPol, selaku dosen pembimbing mata kuliah Perbandingan Pemerintahan, dan juga kepada semua teman-teman kelas 5E. Sebelumnya, kami dari kelompok Eropa Pertama ingin mempresentasikan tentang perbandingan negara maju dan negara berkembang di Eropa, yaitu dengan judul Perbandingan Kondisi Nasional di Negara Swedia dan Negara Kosovo. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mutiara Fadila Ahmad dengan NPM 18 10 63 11 80 175. Kenalkan, nama saya Safika Ulfa Hidayah dengan NPM 1810 6311 80 158. Nama saya Siti Hamidah dari kelompok Desan. Nama saya Rizaldi dari kelompok Desan. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Rizaldi. Dipersilahkan. Yang pertama yaitu negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati relatif hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara GDP per kapita tinggi dianggap negara maju. Ciri-cirinya yaitu pendapatan per kapita tinggi, kualitas hidup tinggi, tingkat sumber daya manusia unggul, dan keadaan ekonomi stabil. Selanjutnya yaitu negara berkembang. Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang berkurang dibanding dengan negara global. Ciri-cirinya adalah pendapatan per kapita rendah, kualitas hidup rendah, tingkat sumber daya manusia rendah, dan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan kondisi nasional negara Swedia dengan Kosovo. Yang pertama itu negara Swedia, yaitu negara maju. PBD pada negara Swedia per kapita sebesar 68.745.432.000 US dollar. Sedangkan negara Kosovo yaitu negara berkembang, PBD per kapitanya hanya sebesar 4.328 US dollar. Kemajuan teknologi dan industri pada Swedia menempati peringkat teratas di bidang inovasi dan pemanfaatan teknologi. Sedangkan pada negara Kosovo masih mengandalkan subsistem pertanian yang sangat sering tidak efisien. Pada negara Swedia, usia harapan hidup untuk wanita berada di angka 84 tahun, sementara untuk penduduk pria 81 tahun. Pada negara Kosovo, usia harapan hidup untuk wanita adalah 79 tahun, sedangkan untuk penduduk pria 74 tahun. Pada negara Swedia, tingkat pengangguran di Swedia dilaporkan sebesar 9,25% di tahun 2020. Sedangkan di Kosovo, tingkat pengangguran di negara Kosovo dilaporkan sebesar 29,10% di tahun 2020. Baik, selanjutnya yang ketiga ini ada sistem politik negara Swedia dan juga negara Kosovo. Pada negara Swedia ini berbentuk demokrasi parlementer, di mana partai politik utama tergabung dalam dua blok yang terdiri dari Demokrat Sosial. Negara Swedia ini merupakan negara monarki konstitusional di mana kepala pemerintahan negara Swedia ini adalah Perdana Menteri. Badan legislatif negara ini juga berupa Riksdag, yang dimana Riksdag ini adalah suatu parlemen yang berisikan dari anggota-anggota beragam partai. Contohnya seperti Partai Liberal, terus Moderat, dan juga Kristen Moderat. Secara garis besar ini, Riksdag ini memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam negeri dan juga untuk bertugas menunjuk Perdana Menteri serta mengesahkan undang-undang. Kemudian dalam konstitusinya ini adalah Swedia memiliki 4 aturan atau undang-undang hukum dasar. Yang pertama ini adalah Instrumen Pemerintahan 1974. Yang kedua ada Undang-Undang Pengganti 1809. Yang ketiga ada Undang-Undang Kebebasan Pers 1766. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Kebebasan Berpendapat 1991. Kemudian dalam badan eksekutifnya ini, Badan Eksekutif Negara Swedia
terdiri atas seorang raja Swedia yang memiliki tugas representatif. Bila raja ini nantinya meninggal atau habis masa jabatannya, maka akan digantikan oleh pewaris tahta yang tak lain itu adalah anaknya sendiri. Nah, terus yang kemudian masuk ke dalam kepala pemerintahannya ini, kepala pemerintahan negara Swedia adalah Perdana Menteri yang tadi sudah dijelaskan. Dalam menjelaskan tugasnya ini, ia didampingi oleh seorang wakil Perdana Menteri. Kemudian dalam pemerintahannya ini, pemerintahan negara Swedia yang dipimpin oleh Perdana Menteri juga dikontrol sekitar 22 menteri di segala bidang. Bila Perdana Menteri ditunjuk langsung oleh Riksdag, maka yang ke-22 Perdana Menteri ini yang bekerja di pemerintahan akan dipilih berdasarkan kebijakan Perdana Menteri itu sendiri. Nah, terus yang kemudian masuk ke badan legislatifnya ini, badan legislatif negara Swedia adalah Riksdag, yang dimana tadi sudah dijelaskan bahwa Riksdag ini bertugas menunjuk Perdana Menteri. Nah, kemudian dalam parlemen ini memiliki 349 anggota dari beberapa partai. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke dalam negara Kosovo. Sistem politik negara Kosovo ini yang beribu kota di Pristina dibingkai sebagai Republik Demokrasi Perwakilan Parlementer, di mana negara Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif selain itu dilakukan oleh pemerintahan, sedangkan kekuasaan legislatif terletak pada pemerintahan dan Majelis Kosovo. Presiden Kosovo adalah kepala negara dan yang dipilih oleh Majelis Kosovo. Kemudian dalam masalah kondisi politik di Kosovo ini, pasca kemerdekaan masih dalam proses transisi menuju negara yang demokratis. Pemerintahan Kosovo berkomitmen untuk melaksanakan reformasi yang mengarah ke sistem peradilan yang efisien, transparan, independen, dan juga akuntabel. Terus untuk mendukung keberhasilan sistem politik di negara Kosovo ini, mengembangkan lembaga-lembaga yang diperlukan melalui proses desentralisasi, yaitu dengan memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan di Kosovo. Aturan hukum di Kosovo ini serta memastikan bahwa masyarakat dan pemerintahan Kosovo taat terhadap hukum yang telah dibuat, sehingga Kosovo ini akan menjadi negara yang nyaman bagi semua bangsa. Namun keinginan pemerintahan Kosovo tersebut belum mendapatkan dukungan melalui partisipasi politik dari warga negara Kosovo ini. Karena hal ini itu dengan adanya rendahnya tingkat partisipasi warga dalam pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen pada tahun 2010 lalu. Saya akan menjelaskan tentang Swedia menjadi anggota Uni Eropa. Swedia bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 1995. Hasil referendum pada tanggal 13 November 1994 yang menyatakan 52,3% mendukung Swedia untuk bergabung dengan Uni Eropa. Tetapi Swedia menolak keanggotaan zona euro setelah referendum. Peran Swedia pada Uni Eropa. Swedia memegang posisi kepala Uni Eropa dari 1 Juli sampai 31 Desember sebagai konsekuensi dari situasi keamanan dunia yang terbaru. Maka kebijakan luar negeri telah dimodifikasi sebagian sehingga Swedia memainkan peran yang lebih aktif dalam keamanan kerjasama Eropa. Uni Eropa berperan sebagai institusi yang sesuai dengan porsinya, mengawasi dan memberi tanggung jawab untuk negara anggota, terutama Swedia untuk mengatasi isu pelanggaran hak kekayaan intelektual pada situs The Pirate Bay dengan mengimplementasikan regulasi maupun direktif yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Manfaat Uni Eropa bagi Swedia dibagi menjadi 4, yaitu ada yang ke-1, Uni Eropa menjadi pusat perekonomian khusus bagi Swedia. Yang kedua, menambah nilai kekuatan mata uang Swedia apabila didorong pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa. Yang ketiga, ada
dapat menjalin kerjasama antar sesama negara Eropa. Yang keempat, selain mata uang yang sama, masyarakat Swedia juga bebas untuk bergerak. Uni Eropa menciptakan Schengen area atau wilayah tak terbatas. Bagi konflik Kosovo, yang pertama pada tahun 1991, Kosovo memulai gerakan pertama kemerdekaannya dari pemerintahan Serbia dengan mengadakan referendum nasional. Namun Serbia menganggapnya ilegal lalu menyerang dan menguasai Kosovo lagi. Yang kedua, pada 22 April 1996, pasukan tentara pembebasan Kosovo mulai melancarkan serangannya terhadap tentara Yugoslavia. Pasukan ini termasuk aktivis yang berasal dari Kosovo dan imigran yang berasal dari Switzerland dan Jerman. Yang ketiga, pada 2 Maret 1998, masyarakat Kosovo melakukan protes yang diselenggarakan di Pristina. Pasukan Yugoslavia kemudian memecah aksi protes di Pristina dan melukai setidaknya 289 orang. Yang keempat, pada 30 Januari 1999, NATO mengancam akan melakukan serangan udara pada Serbia. NATO menganggap sasaran apapun di wilayah Serbia, Vojvodina, Kosovo, dan netral Montenegro adalah sah. Yang terakhir, setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi, akhirnya pada hari Minggu 17 Februari 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan, namun deklarasi kemerdekaan ini merupakan tindakan unilateral karena tidak didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Namun sekarang kemerdekaan Kosovo didukung oleh lebih dari 100 negara, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa lainnya. Selanjutnya mengenai status Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan Uni Eropa. Penetapan Kosovo sebagai kandidat potensial keanggotaan Uni Eropa didorong dari upaya Uni Eropa untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Eropa. Di sini dapat dimaknai harus tidak adanya konflik di antara negara-negara sekitar teritori Eropa. Diketahui setelah 12 tahun Kosovo menyatakan kemerdekaan lepas dari Serbia, tidak banyak kemajuan yang dicapai antara kedua negara itu menyelesaikan sengketa kawasan mereka. Selanjutnya, sebab Kosovo tidak bergabung pada Uni Eropa, Kosovo membuat pernyataan kemerdekaan sepihak dari Serbia pada tanggal 17 Februari 2008. Namun, perbaikan dan kemajuan domestik Kosovo tidak lantas membuat Kosovo menjadi Uni Eropa. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan bagi Kosovo atas pengakuan 5 negara anggota Uni Eropa terhadap status kenegaraan Kosovo. 5 negara ini yaitu Slovakia, Yunani, Siprus, Rumania, dan Spanyol yang tidak mengakui kemerdekaan Kosovo atas Serbia pada tahun 2008. Padahal untuk menjadi anggota Uni Eropa dibutuhkan persetujuan dari semua negara Uni Eropa termasuk adanya pengakuan terhadap status kedaulatan. Terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh Mutiara Fadila Ahmad. Teman-teman, sekarang sudah masuk di bagian terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari perbandingan nasional di negara Swedia dan negara Kosovo ini, negara Swedia disebut sebagai negara maju karena sudah terbukti lebih unggul di semua bidangnya. Sedangkan negara Kosovo ini masih disebut sebagai negara berkembang karena masih banyak kekurangan dalam pengendalian negaranya dan juga masih memiliki konflik dengan negara lain yang belum terselesaikan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam pemaparan tadi mungkin ada kesalahan kata atau hal yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.